Perkenalkan, nama saya Asyhari Nurmadewi. Saya mahasiswi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai peserta kuliah kerja nyata Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021 yang berlokasi di Kabupaten Boyolali. Universitas Diponegoro atau Undip merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Saat ini Undip telah memiliki 13 fakultas. Sebagai wujud dari pengabdian masyarakat, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata yang rutin diadakan setiap tahunnya. Kuliah kerja nyata atau KKN merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat kelulusan kegiatan KKN. KKN yang dilaksanakan adalah sebagai bentuk pengaplikasian dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di tahun 2021, pelaksanaan KKN sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena mengadakan kuliah kerja nyata pulang kampung di daerah masing-masing peserta KKN Tim 2 periode 2020-2021 yang diselenggarakan 42 hari terhitung sejak tanggal 30 Juli 2021 hingga tanggal 12 Agustus 2021 dengan mengusung tema yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. KKN saya bertempatkan di Desa Gagak Sipat, Kelurahan Gagak Sipat. Gagak Sipat adalah desa di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia, dengan kode pos 57375. Desa Gagak Sipat terletak dengan ketinggian 115 meter di atas permukaan laut dengan suhu 27 derajat Celcius dengan tipe iklim C, yaitu agak basah dan mempunyai suhu rata-rata harian sepanjang tahun sebesar 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Desa Gagak Sipat berbatasan dengan Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak di sebelah utara, Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu di sebelah selatan, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak di sebelah barat, dan Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak di sebelah timur. Luas wilayah Desa Gagak Sipat mencakup area seluas 160,3 hektar per meter persegi. Tata guna lahan meliputi area pemukiman seluas 100,5 hektar per meter persegi, area persawahan seluas 24,5 hektar per meter persegi, dan area pekarangan 35 hektar per meter persegi. Kelurahan Gagak Sipat dibagi menjadi 13 rukun warga atau RW, 63 rukun tetangga atau RT, dan 23 nama kampung. Jumlah penduduk di Desa Gagak Sipat adalah 9,7 ribu jiwa dengan rincian 4,86 ribu pria dan 4,84 ribu wanita. PNS atau pegawai negeri sipil merupakan pekerjaan yang mendominasi di wilayah Gagak Sipat. Desa Gagak Sipat adalah salah satu desa di Kecamatan Ngemplak yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karanganyar, yaitu Kecamatan Colomadu. Wilayah Gagak Sipat sebagian besar adalah lahan pertanian padi, tebu, dan tumbuhan palawija. Desa Gagak Sipat merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di wilayah Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa Gagak Sipat sebagai sebuah desa yang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Gagak Sipat maju serbu, yaitu mandiri, amanah, jujur, sehat, sejahtera, religius, dan berbudaya. Dalam topografi dan pertanian, penggunaan lahan di Desa Gagak Sipat dibagi menjadi tanah sawah, tanah kering, bangunan, dan penggunaan lainnya.
Pemerintah desa masih gencar meningkatkan perekonomian desa dengan cara memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur desa, seperti pembangunan betonisasi jalan, sanitasi warga, dan juga kesehatan warga pun tak ketinggalan. Potensi desa ini benar-benar dimanfaatkan oleh warganya. Mereka mengolah dan menciptakan produk dari olahan tahu, tempe, dan juga singkong. Limbah hasil produksi pun mereka manfaatkan dengan baik. Di balik uniknya desa Gagak Sipat, ternyata desa ini mempunyai warga yang sangat kreatif. Buktinya mereka bisa menciptakan energi alternatif dari limbah tahu. Berawal dari keprihatinan karena pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair tahu, Badan Lingkungan Hidup atau BLH Kabupaten Boyolali mengusulkan dan membuatkan pengelolaan biogas dari limbah cair tahu di Desa Gagak Sipat, tepatnya di Dukuh Kanoman. Untuk dapat digunakan sebagai pengganti LPG, limbah cair tahu tersebut harus melalui proses pembusukan awal selama 2-3 minggu. Setelah itu baru dapat digunakan. Biasanya warga memasang selang yang tersambung langsung dengan biodigester dan dihubungkan langsung dengan kompor di dapur. Pengelolaan biogas Dukuh Kanoman pernah mendapatkan prestasi pada tahun 2014 sebagai juara 2 tingkat provinsi dan pada tahun 2015 mendapatkan nominasi 10 besar tingkat nasional di Jakarta. Setelah lomba dari Jakarta, sebenarnya dari Kementerian ESDM mau membantu membuatkan 10 unit biogas, namun terkendala lokasi karena tidak ada tempat lagi. Bukan hanya limbah tahu, melainkan limbah non-organik juga diolah menjadi kerajinan tangan yang indah. Handicraft atau seni kerajinan tangan tidak selalu membutuhkan bahan baku yang mahal. Barang bekas atau limbah pun dapat dikerjakan menjadi seni yang bernilai tinggi. Di tangan Ibu Siti Restanti, kaleng-kaleng bekas tersebut disulap menjadi tempat pensil, celengan, vas bunga, toples, ember, jam dinding, dan sebagainya. Ibu Siti menggunakan rumahnya yang beralamat di Dukuh Kanoman, Desa Gagak Sipat sebagai sentra produksi kerajinan tangannya. Saat ini, dunia sedang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, terutama di Indonesia sendiri, memiliki banyak dampak yang besar terhadap aktivitas masyarakat. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 dalam website resminya, menyebutkan bahwa Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi dengan persebaran COVID-19 yang tinggi, urutan ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kegiatan masyarakat yang memicu timbulnya pandemi COVID-19 adalah aktivitas yang dilakukan di lingkungan masyarakat, seperti kegiatan kerja bakti, arisan, dan kegiatan perkumpulan lainnya. Banyaknya kegiatan yang dilakukan menjadi tempat atau sumber penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, diantaranya memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Mengingat lokasi KKN terletak di daerah yang memiliki banyak aktivitas, maka dipilihlah topik ini untuk kegiatan KKN. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, teknologi memiliki peranan sangat penting dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Perkembangan teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk membuat alat, yaitu alat hand sanitizer injak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Alat hand sanitizer injak merupakan terobosan baru yang memanfaatkan teknologi terkini untuk menggunakan hand sanitizer tanpa harus menyentuhnya. Penggunaannya yang sangat mudah sehingga dapat menarik masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan tangan. Alat ini diciptakan untuk meminimalisir kontak fisik dari tangan satu ke tangan lainnya melalui pump botol hand sanitizer karena penggunaan alat tersebut dengan cara diinjak menggunakan kaki. Bahan yang diperlukan untuk pembuatan alat hand sanitizer injak ini sangat mudah didapatkan, sederhana, dan cara pembuatannya yang cukup mudah.
Bahan yang diperlukan diantaranya pipa ukuran 3/4 inci dan setengah inci serta sambungannya sebagai badan dan pipa ukuran 4 inci sebagai tempat hand sanitizer. Alat hand sanitizer injak kemudian diserahkan kepada perangkat desa Gegak Sipat, yaitu kepada Bapak Muhammad Rois Fatoni dan Bapak Didi Wisnu. Penyerahan alat hand sanitizer injak ini diterima dengan baik oleh perangkat desa. Dengan adanya alat hand sanitizer injak, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat meminimalisir penularan COVID-19 di desa Gegak Sipat. Mengambil bidang yang berbeda dari sebelumnya, permasalahan kedua merupakan permasalahan yang berkaitan dengan sampah plastik. Berdasarkan data dari Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS, serta Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia, menghasilkan 64 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, di mana sebanyak 3,2 juta ton diantaranya sampah plastik tersebut dibuang ke laut. Berdasar data KLHK, menunjukkan 60%-nya sampah organik dan 14% sampah plastik. Indonesia berada di peringkat kedua penghasil sampah plastik setelah Cina. Pengelolaan sampah di Indonesia merupakan masalah yang tidak ada akhir untuk dapat diselesaikan. Plastik terbuat dari zat-zat petrokimia yang tidak layak kembali ke ekologi sekitar. Masyarakat di desa Gegak Sipat tergolong masyarakat yang kurang peduli terhadap sampah plastik yang berceceran di lingkungan sekitar. Tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat adalah membakar atau membuang sampah plastik yang kemudian dapat terurai menjadi zat-zat kimia beracun. Salah satu penanganan dan pengelolaan terhadap sampah plastik adalah mendaur ulang botol plastik menjadi eco-bricks. Eco-bricks merupakan botol plastik yang diisi secara padat dengan sampah non-biologis yaitu plastik. Tujuan dari eco-brick selain untuk mengurangi sampah plastik, yaitu untuk mendaur ulang dengan media botol plastik untuk dijadikan sesuatu yang berguna seperti meja, kursi, maupun tempat sampah. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat eco-brick ini sangat sederhana, yaitu adalah botol plastik bekas 600 ml, gunting, kawat, serta lem. Ini sebuah ide yang sangat kreatif dari saudari Azhari Norma Dewi yang menggunakan botol-botol bekas air minum, air mineral untuk membuat tempat sampah. Ya, konsepnya kreatif sekali, di sambung-sambung seperti ini dengan kawat, dan ini bisa digunakan untuk mengurangi atau bisa untuk recycle ya sampah-sampah plastik, karena memang sampah plastik ini sulit untuk dilebur, sulit untuk dalam proses pembuangannya, tapi di sini digunakan untuk dijadikan tempat sampah dan ini sangat berguna sekali. Terima kasih.